Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti pretest PPG di tahun 2023 ini. Di sini akan saya bawakan contoh-contoh soal pretest, soal-soal pretest PPG, khususnya kompetensi pegadagogik ya. Ini soal-soal yang bagian yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja soal yang pertama. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Jawabannya adalah yang A, impulsif. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Impulsif. Gaya berpikir impulsif membuat siswa berpikir untuk memecahkan masalah dalam waktu yang cepat. Seringkali hal ini membuat siswa tersebut menunjukkan respon yang kurang tepat atau salah. Meskipun gaya berpikir impulsif cenderung tidak diunggulkan dibandingkan reflektif, tapi bisa juga gaya berpikir impulsif ini memiliki kelebihan. Saat situasi membutuhkan keputusan yang cepat, disitulah gaya berpikir impulsif diperlukan. Misalnya, ketika debat atau lomba cepat-cepat. Yang menjadi permasalahan adalah ketika respon atau jawaban dari siswa dengan gaya berpikir impulsif adalah salah. Jadi perlu mengembangkan agar siswa bisa memberikan respon yang tepat dan cepat. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Bu Ani mengajak siswa ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual atau pandangan mata, auditif atau pendengaran, B. Visual atau pandangan mata, kinestetik atau gerak, C. Auditif atau pendengaran, kinestetik atau gerak, D. Auditif, visual, dan kinestetik. Jawabannya adalah yang D, auditif, visual, dan kinestetik. Kita lihat pembahasannya. Yang visual, tipe pembelajaran visual cenderung fokus pada penglihatan. Belajar dengan gaya belajar visual menggunakan indera mata dalam mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media. Tipe visual biasanya akan lebih nyaman belajar dengan mengakses citra visual yang menonjol berupa paduan warna, garis, maupun bentuk. Auditori. Tipe auditori sangat mudah mengikuti instruksi verbal dibandingkan dengan instruksi-instruksi tertulis. Orang-orang dengan gaya belajar ini juga lebih sensitif dengan nada, suara, dan ritme. Tipe auditori lebih mudah belajar dengan kembali mengulang dan membicarakan hal-hal yang ingin diingat. Akan tetapi, tipe yang satu ini cukup mudah terdistraksi di tengah kebisingan. Kinestetik. Cara belajar kinestetik adalah metode belajar yang banyak melibatkan gerakan. Tipe yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktikkannya dibandingkan hanya mendengarkan atau membaca teori. Langsung menyentuh objek yang dipelajari akan membantu tipe kinestetik. Tipe kinestetik cenderung merasa nyaman mengekspresikan diri secara fisik seperti dalam pertunjukan atau tari. Terkoordinasi secara fisik serta pandai olahraga dapat menjadikan salah satu kelebihannya. Belajar dengan mencoret-coret atau menggambar akan memudahkan orang-orang dengan gaya belajar kinestetik. Akan tetapi, biasanya mereka mudah gelisah apabila terlalu lama berdiam di suatu tempat.
Kita lanjut soal yang berikutnya. Menurut teori ini, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya adalah A. Humanistik. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Ciri-ciri teori belajar humanistik: yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Kita lanjut soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Kita lihat pembahasannya. Pengertian teori konstruktivisme jika dilihat secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas mengungkap mengenai fakta, kaidah, dan juga konsep yang harus diingat secara baku, di mana konstruktivisme ini justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan sendiri, sehingga manusialah yang nantinya akan memberikan nilai sentimental dan juga menggali ilmu pengetahuan, baik itu melalui kajian, penelitian, atau melalui pengalaman. Terdapat banyak sekali cara yang bisa dicoba untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Intinya, konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Kita lanjut soal yang berikutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan belajar dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antar rangsangan dan belasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respons.
Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Kita lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak dapat mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Kita lihat pembahasannya. Pengertian gangguan belajar simbolik adalah kondisi saat anak kesulitan memahami sesuatu yang ia dengar. Namun, hal ini bukan karena adanya gangguan pada pendengaran dan penglihatannya. Berikut ini adalah beberapa cara mengatasi anak yang kesulitan belajar. Yang pertama, memberikan motivasi dan stimulasi yang tepat. Orang tua perlu memberikan motivasi kepada anaknya agar selalu bersemangat belajar. Pada anak dengan gangguan khusus seperti disleksia, disgrafia, maupun diskalkulia, perlu melatihnya dengan beberapa metode tertentu. Yang kedua, mendampingi anak belajar. Orang tua juga perlu mendampingi setiap waktu belajar anak. Namun, perlu memahami pengendalian emosi sangat penting saat melakukan hal ini. Beri dorongan agar anak memahami pelajaran dan menjawab soal dengan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, menerapkan metode prior knowledge. Kedua tips di atas merupakan cara mengatasi kesulitan belajar anak di rumah. Selanjutnya, perlu juga menerapkan beberapa metode mengatasi kesulitan belajar di sekolah. Para guru bisa menerapkan metode prior knowledge, yaitu pembelajaran dengan menghubungkan pengetahuan siswa sebelumnya. Caranya dengan menugaskan murid membaca dan membuat rangkuman materi yang akan dipelajari hari berikutnya. Lanjut soal berikutnya. Setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas yang sering disebut sebagai kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Salah satunya penyebab kesulitan belajar siswa adalah intelijensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik dan kesehatan, C. Sosial, D. Keluarga. Jawabannya adalah A. Intelektual. Kita lihat pembahasannya. Penyebab kesulitan belajar antara lain yang pertama, faktor intelektual, yaitu intelijensi yang rendah dan terbatas. 2. Faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurang gizi pada ibu hamil, bayi, dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. 3. Faktor sosial, seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, faktor keluarga, seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Demikianlah materi soal pretest PPG khususnya kompetensi pedagogik. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada.